Sekarang mari kita bersama-sama merenung, kira-kira dalam pikiran Empang semua ini, adakah satu zat yang maha, yang bisa menyelamatkan, yang bisa menolong, yang bisa kemudian tidak mengakibatkan kapal ini harus terbakar? Saya beri waktu beberapa menit saja. Tiba-tiba Ustaz Arifin juga menyampaikan lagi, bagaimana? Oh iya, terserah Ustaz. Kalau begitu sampean sebetulnya mengakui itu ada zat. Iya, mengakui. Walaupun kami ini semuanya tidak beragama, anti Tuhan, kami mengakui itu ada zat yang bisa menolong, tidak ada pilihan lagi. Nah, kemudian para jamaah, kalau mengakui, mari kita bersama berdoa kepada zat yang maha, yang bisa menolong, bisa menyelamatkan itu. Nah, Ustaz Arifin berdoa. Dengan izin Allah, doanya dikabulkan. Nah, sampailah kepada sebuah landasan yang kemudian harus mengisi bahan bakar. Ustaz Arifin ketika selamat, kalian tahu semua penumpang bahwa kapal ini dalam kendali Allah, dalam kendali zat yang bisa menolong tadi itu, dan itulah Allah. Jadi kita ini tidak bisa menentukan sendiri kecuali atas izin Allah, izin yang maha tadi itu yang ada di pikiran kalian semua. Itulah Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang insyaallah sama berharap rahmat kasih sayang dari Allah mulai dari subuh ini dan sepanjang hari ini. Kita juga berharap bertambahnya umur kita, baik dalam pertambahan umur hari, jam, menit, maka pertambahan itu bertambah barokah, tambahan amal, tambahan ketakwaan kepada Allah. Kita juga berharap bahwa perjalanan hidup kita yang dinyatakan oleh Rasulullah selalu dalam suasana khilaf, banyak kesalahan, mudah-mudahan Allah memberikan ampunan maghfirah, khususnya di saat kita sekarang berada di bulan Rajab. Hari ini Ahad subuh ada di tanggal 12 Rajab 1446 Hijriah. Jika kita biasa puasa Senin Kamis, besok harinya hari Senin dan tanggalnya tanggal 13, 14 dan 15 biasanya disambung untuk puasa Yaumul Bid. Ini penting kita ketahui dan kita amalkan, khususnya di bulan Rajab, di mana Allah menyampaikan bahwa di antara 12 bulan Isna Asyara Syahran, ada 12 bulan dalam satu tahun menurut Allah. Dalam surah At-Taubah ayat 36, minha arba'atun hurum. Di antara 12 itu ada 4 bulan haram, bulan istimewa,
4 bulan istimewa itu disebutkan dalam hadis Nabi adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, berturut-turut berpisah 1 bulan, yaitu bulan Rajab. Penting untuk kita ketahui bersama apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah bersama keluarga Rasulullah, tentu bersama para sahabat, yang kemudian dilestarikan amalan-amalan Rasulullah oleh para tabi'in sampailah kepada kita. Satu keinginan yang kita lakukan ketika Rasulullah melakukan, maka kita ingin juga melakukan hal yang sama. Sebagai konsekuensi logis bahwa kita ini mengikhtiarkan diri menjadi pengikut setia Rasulullah. Momen bulan Rajab yang banyak diterangkan oleh para mubaligh kita, para ustadz kita, itu bermuara pada satu kesimpulan akhir, yaitu Syahrul Tazkiyah, bulan pensucian diri. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Tetapi di awal ayat itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau diperhatikan para jamaah, bahwa Allah menampilkan 2 suasana. Suasana kecenderungan manusia itu disampaikan secara gamblang. Kecenderungan yang pertama itu fujur, kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang di luar keinginan Allah, berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat pelanggaran. Itu tersimpul dalam kalimat fujur. Tetapi juga Allah mengangkatkan kecenderungan kedua, yaitu keinginan untuk mendekat kepada Allah. Wa taqwaha. Nah, penegasan selanjutnya, jadi tidak hanya diterangkan kecenderungan, Allah juga menegaskan qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung. Jadi kecenderungan yang pertama itu harus dipilih. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan diri. Nah, sucikan diri itu pada akhirnya endingnya kepada terbentuknya pribadi takwa. Waqad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori dirinya, yang tadinya mensucikan nanti terbalik, orang yang justru mengotori dirinya. Banyak ayat sebetulnya para jamaah yang Allah menyampaikan itu, disampaikan apa ada, kemudian kita harus memilih. Tetapi pilihan itu juga Allah sudah memberikan satu ketentuan. Misalnya tentang surga neraka, tentang suasana di surga dan suasana ketika neraka. Allah menyampaikan. Permakluman pertama itu adalah dibedakan. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidak sama. Jadi permakluman pertama itu adalah membedakan. Tidak sama penghuni neraka dan penghuni surga. Penghuni surga itulah orang yang beruntung. Pada ayat yang lain sering dijumpai itu dihadap-hadapkan, tetapi harus dipilih. Jadi antara hak dengan yang batil dihadapkan. Wala talbisul haqqo bil batil. Nah, sudah kecenderungan dipilih sudah. Jangan dicampur adukan. Jadi harus dipilih. Dibuang yang
batil, dipilih yang hak. Hak itu adalah dinullah, agama Allah. Dengan demikian para jamaah, bahwa kecenderungan yang kedua yang tumbuh pada diri kita itu ada sebetulnya pada diri seseorang. Saya menjadi teringat ketika Ustadz B. Arifin ketika menyampaikan di Masjid Al-Falah Surabaya. Dia punya pengalaman spiritual di tahun 1965. Itu sedang marak-maraknya paham komunis, anti kebenaran, anti kemapanan, anti agama. Beliau menceritakan dalam sebuah pesawat itu, perjalanan ke Eropa, hanya beliau sendiri yang muslim, yang lainnya itu komunis. Nah, dalam perjalanan sekian waktu, dalam setengah perjalanan itu, ini kapal dalam keadaan emergensi, kekurangan bahan bakar, mau berlabuh jauh. Pilihannya sebetulnya adalah dia harus siap menghadapi masa kematian. Maka disampaikan bahwa kapal dalam keadaan berbahaya. Ustadz B. Arifin mengambil alih. Jadi mikrofon diambil alih, bapak-bapak penumpang semua, sebelum kita meninggal bersama-sama karena kehilangan bahan bakar dan kapal ini sudah tidak ada pilihan lagi, maka saya paham bahwa kalian tidak percaya Tuhan, tidak percaya Allah, tidak percaya pertolongan Allah. Sekarang mari kita bersama-sama merenung, kira-kira dalam pikiran penumpang semua ini, adakah satu zat yang maha, yang bisa menyelamatkan, yang bisa menolong, yang bisa kemudian tidak mengakibatkan kapal ini harus terbakar? Saya beri waktu beberapa menit saja. Tiba-tiba Ustadz B. Arifin juga menyampaikan lagi, bagaimana? Oh iya, terserah Ustaz. Kalau begitu, sampean sebetulnya mengakui itu ada zat. Iya, mengakui. Walaupun kami ini semuanya tidak beragama, anti Tuhan, kami mengaku itu ada zat yang bisa menolong. Tidak ada pilihan lagi. Nah, kemudian para jamaah, kalau mengakui, mari kita bersama berdoa kepada zat yang maha, yang bisa menolong, bisa menyelamatkan itu. Nah, Ustadz B. Arifin berdoa dengan izin Allah, doanya dikabulkan. Nah, sampailah kepada sebuah landasan yang kemudian harus mengisi bahan bakar. Ustadz B. Arifin ketika selamat, kalian tahu semua penumpang bahwa kapal ini dalam kendali Allah, dalam kendali zat yang bisa menolong tadi itu, dan itulah Allah. Jadi kita ini tidak bisa menentukan sendiri kecuali atas izin Allah, izin yang maha tadi itu yang ada di pikiran kalian semua. Itulah Allah. Nah, saya tawarkan kepada semua penumpang, kalian harus melanjutkan keyakinan itu. Keyakinan itulah yang disebut dengan keyakinan yang Islam, yang maha tadi itu. Apa yang terjadi berjamaah? Jadi hidayah itu sebetulnya tidak bisa langsung turun. Separuh dari penumpang itu menyatakan sebagai muslim, mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi separuhnya tidak. Separuh dia menjadi penganut Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat setelah sampai di bandara, separuhnya tidak. Jadi Allah menegaskan bahwa hidayah itu urusan Allah, tapi sebetulnya dia mengakui falhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi masing-masing orang itu punya keinginan, sebetulnya itu adalah keinginan untuk mendekat, keinginan untuk bertakwa kepada Allah, dan dibenarkan itu.
Jamaah rahimakumullah. Nah, ketika kita ada di posisi ingin selalu benar, ini harus dipelihara. Keimanan yang benar, keinginan untuk dekat dengan Allah itu tidak dibiarkan, harus dirawat, harus dipelihara, diistiqomahkan gitu. Kenapa? Karena iman itu fluktuasi. Kita mengakui semua para jamaah. Jadi pada saat tertentu kita mengakui dan kita mengamalkan, kita ikhlas juga. Tetapi di saat yang lain hilang itu. Yazid bertambah ketika ada di masjid, ketika kita sedang ada pengajian, ketika kita sedang beribadah dan berzikir, tapi yangkus pada saat ada di luar sana dengan aktivitas-aktivitas yang kemudian tidak menunjukkan, tidak memberi sarana untuk merawat itu. Nah, karena itulah di bulan Rajab ini Rasulullah sudah setiap tahun melakukan hal yang sama. Bukan karena bulan Rajabnya sebetulnya, tapi momen memasuki Ramadan ini Rasulullah ingin melakukan sesuatu itu harus ada persiapan. Mau salat wudhu dulu, mau salat berdiri kita berdiam dulu, mengonsentrasikan, menghilangkan itu, ada persiapan. Nah, di saat-saat seperti ini Rasulullah menyampaikan atakum Ramadan sayyidus syuhur fa marhaban bihi wa ahla marhaban ya Ramadan. Jadi kalimat marhaban ya Ramadan itu sebetulnya mulai sekarang itu dipesan oleh Pak Mahmud untuk marhaban ya Ramadan, bukan kurang setengah bulan. Jadi mulai bulan-bulan saat-saat ini sudah disampaikan marhaban ya Ramadan. Apa maksudnya? Persiapan. Dan Rasulullah melakukan itu pada jamaah. Melakukan itu di saat Rasulullah beberapa bulan sudah tidak rihlah, tidak kemana-mana, tidak musafir. Rasulullah berdiam diri di masjid, sering bersama para sahabat untuk melakukan kedekatan diri kepada Allah, melakukan banyak ibadah. Jadi tidak salah kalau ada beberapa ustaz yang mengatakan bulan ini bulan ibadah. Banyak Rasulullah berpuasa, Rasulullah banyak berzakat, berinfak. Itu adalah setiap perjalanan Rasulullah dari waktu-waktu, dari tahun ke tahun, begitu terus. Kesimpulannya sebetulnya adalah bahwa proses untuk menuju bulan yang kita tuju itu ada tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan menuju. Tidak tiba-tiba, oh sudah nyampe Ramadan, oh sudah besok Ramadan. Tidak, jadi jauh sebelumnya sudah ada. Jadi penegasan ini pada jamaah tidak berdiri sendiri. Allah menyatakan dalam surah At-Taubah ayat 36, tapi Rasulullah memberikan contoh. Jamaah rahimakumullah. Nah, karena itulah bulan ini akan kita manfaatkan sebagai syahrut tazkiyah, tazkiyatul qulub, tazkiyatun nafas. Minimal ada dua ini yang harus kita lakukan. Jadi hati itu dilakukan pembenahan, pensucian, kemudian diri. Kenapa hati? Jamaah rahimakumullah. Mungkin kita bisa menyimpulkan bahwa setiap akhir hidup seseorang itu inginnya adalah husnul khotimah. Tapi di depannya untuk mencapai husnul khotimah itu harus ada amalan-amalan yang mengantarkan kepada husnul khotimah. Nah, tazkiyah ini mengantarkan seseorang kepada husnudzon. Orang yang berhusnudzon diakhiri dengan husnul khotimah. Hati yang kemudian tercerahkan itu akan husnudzon kepada Allah, berbaik sangka, tidak pernah menyalahkan Allah. Ada musibah, nah dia mengambil dari musibah itu sesuatu yang baik.
ajaban diambil mukmin, menarik dan menakjubkan kepribadian orang-orang mukmin, kata Rasulullah. Idza asabatus syarra, jika dia banyak diberikan keberuntungan, kesenangan, banyak kelebihan materi dan sebagainya, syakara, dia bersyukur kepada Allah, baik, wa kana khairan lah. Tetapi jika orang-orang yang beriman, para kekasih Allah itu diberikan dharra, kemudaratan, kekurangan, kesusahan, dan banyak yang sejajar dengan itu, sabara wa kana khairan lahu, dia bersikap sabar, dan sabar itulah yang menjadi orang baik dia. Dengan demikian, kalau kita simpulkan, mau seseorang diberikan sehat, sehatnya baik. Mau diberikan seseorang sakit-sakitan, ya sakitannya baik. Husnudzan intinya itu, berjamaah. Dan orang yang berhusnudzan itu semuanya baik. Ada orang yang membisikkan dirinya itu, menggibahkan dirinya itu, dia bersikap baik. Cobalah ketika Rasulullah ada di Taif, mau ke Taif sebetulnya hijrahnya itu, tetapi apa yang terjadi? Dilempar dengan batu. Ada 2 gunung, di situ ada tempat Rasulullah melewati, yang sekarang ada namanya Masjid Kuk, Masjid Siku. Rasulullah bersandar di situ, banyak lemparan batu. Rasulullah tidak marah, Rasulullah justru berdoa husnudzan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk dia, orang yang memperlakukan aku seperti itu, karena tidak faham. Jadi baik, penilaian Rasulullah baik. Nah, ketika Rasulullah mau melakukan umroh melalui pada tahun ke-8 di Hudaybiyah, membawa sekian banyak orang, dicegat oleh orang-orang kafir Quraisy itu jangan masuk. Bayangkan berjalan kaki dari Madinah, tiba-tiba sampai ke Hudaybiyah, maka timbullah perjanjian Hudaybiyah di situ, tak boleh masuk. Apa yang terjadi? Rasulullah kembali ke Madinah, membawa perjanjian Hudaybiyah yang menurut perkiraan orang-orang sahabat itu, ini rugi ini kita. Tapi Rasulullah tidak. Husnudzan, ada kebaikan yang akan dimunculkan Allah. Nah, kembalilah Rasulullah. Terjemahan di sahabat itu, ini Rasulullah seperti apa kok begini? Tetapi kemudian beberapa 2 tahun kemudian terjadilah Fatu Makkah. Jadi Allah itu memberikan satu perjalanan itu tidak dibiarkan, ada kelanjutan. Jika diikuti dengan panjang, maka kemudian Allah ada apa maunya Allah ini? Ternyata ada tahun berikutnya dia adalah Fatu Makkah, pembebasan kota Mekah. Apa yang kita dapat ambil pada jamaah, orang yang tazkiyah itu akan memunculkan dirinya orang yang husnudzan, baik semuanya, semuanya baik. Apakah kondisi di rumah, apa kondisi fisik secara pribadi, baik, semuanya baik. Wa kana khairun, dia menjadi baik. Dan inilah yang mengantarkan seseorang menjadi husnul khotimah. Tidak ada perasaan membenci Rasulullah itu, tidak ada perasaan mendendam, tidak ada perasaan jelek-jelek, tidak ada. Dan itulah yang disebut dengan tazkiyah, tazkiyatul qulub, tazkiyatun nufus. Nah, di bulan ini akan pantas, kata Rasulullah, masuk ke bulan Ramadan yang suci itu manakala diawali dengan tazkiyah. Tazkiyah mulai dari bulan ini, dilanjutkan dengan bulan Sya'ban, dilanjutkan dengan bulan Ramadan. Ada 3 bulan yang berturut-turut itu. Nah, pemahaman-pemahaman yang berkembang dari tingkat pemahaman sederhana, mohon barokah katanya itu. Ya, kita husnudzan saja.
Barokah seperti apa? Banyak ibadah. Jadi tidak bisa dilakukan dengan kalimat teks barokah barokah. Seperti apa barokah itu ya maksudnya? Tambahan umur kita, mau ukuran hari, mau ukuran pekan, mau ukuran jam. Ada barokah. Dan itu kita kelasnya bukan pada tingkat statement. Oh ini sekarang hari Ahad, tanggal 12 Rajab. Oh besok tanggal 13 hari Senin. Apa itu? Puasa. Wah ini barokah ini. Ada barokah. Terus begitu, nyambung terus begitu. Jadi pada kesimpulannya para jemaah bahwa orang-orang yang faham agama ini, dia akan nikmat beribadah itu. Jadi kecenderungan kalau kita bisa menilai kelompok tertentu itu, ada kelompok yang hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Saya sudah salat isya, lega, tandi otang. Nah itu menggugurkan kewajiban. Pada tingkat ini belum itu. Pada tingkat butuh, jam berapa salat subuh? Oh jam sekian. Jauh sebulan sudah ada persiapan. Mau qiyamul lail, mau kemudian zikir istighfar pada waktu sahur itu, waktu sahur. Kemudian dia salat sunat qabliyah, terus nyambung. Nah ini kelasnya sudah meningkat, ada perubahan kelas lebih tinggi lagi. Nah inginnya Rasulullah itu, kelas itu mulai dari penataan dari bulan Rajab, kelasnya berubah lagi kepada bulan Sya'ban, naik lagi kelas itu naik lagi nanti pada bulan Ramadan. Nah itu kalau kita urut bahwa tidak tiba-tiba. Nah orang yang kemudian setelah Ramadan apa sudah selesai? Belum, ada bulan Syawal, peningkatan, naik terus. Apalagi nanti masuk kepada bulan Dzulqa'dah, bulan haram lagi, bulan istimewa lagi, bulan Dzulhijjah, bulan istimewa lagi, Muharram, bulan istimewa lagi, terus gitu. Ada kawalan hingga perjalanan ini akan ada naik kelas terus. Orang yang naik kelas itu kemudian kelas terakhirnya adalah kelas husnul khotimah. Jamaah rahimakumullah, barangkali itu sekedar sumbang pemahaman sehingga kita menjalankan ajaran agama ini mencontoh pertama kali. Jadi yang timbul di pikiran kita adalah mencontoh, meneladani Rasulullah. Seperti apa Rasulullah? Jadi kalau Abu Bakar itu tidak akan mau tidur kalau tidak melihat wajah Rasulullah. Bukan hanya itu sebetulnya, bukan hanya sekedar melihat wajah, ingin dekat, sehingga Rasulullah menunjuk beberapa saat sebelum wafatnya Abu Bakar jadi imam, karena orang paling dekat sekali. Siapa yang paling dekat ke Rasulullah adalah sahabat ini. Hijrah dari Mekah ke Madinah bersama Abu Bakar, dia sekaligus sebagai mertua Rasulullah. Isra Mi'raj di bulan itu, pembenaran pertama adalah Abu Bakar, orang yang paling dekat. Sekarang kuburan juga dekat dengan Rasulullah, Masya Allah. Nah cerita-cerita seperti ini para jamaah itu harus muncul dalam diri kita, ingin juga sama dengan Abu Bakar. Bagaimana Rasulullah sudah wafat, ingin mencari seperti apa Rasulullah di subuhnya, seperti apa Rasulullah di syuruknya, seperti apa Rasulullah di duhurnya, terus begitu. Yaumiyah Rasulullah itu apa lengaja diikhtiarkan. Kita ini ingin sama dengan Rasulullah. Pembuktian konsekuensi logis dari pengikut setia Rasulullah. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan di tanggal 12 Rajab dan seterusnya ada peningkatan kualitas diri kita sebagai seorang muslim, tentu menuju pada kualitas ketakwaan. Nah, takwa itu nanti endingnya pada bulan Ramadan, la'allakum tattaqun. Itu panjang dari bulan Rajab, dari bulan Sya'ban, bulan Ramadan, terus nyampe. Di bulan Syawal meningkat lagi.
di bulan Dzulqa'dah, bulan haram, terus sampai bulan Dzulhijjah Muharram. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.